Assalamualaikum guys, terima kasih sudah klik video ini. Waduh guys, kabar Dokter Tifa dan juga pengacara RH ini kayaknya nggak berhenti-berhenti ya. Makin melebar aja kasusnya. Di mana-mana saya buka platform selalu aja informasi seperti itu. Nah guys, kali ini ada seorang yang dianggap ustadz. Nggak tahu ustadz apa beneran apa enggak, tapi sebutannya Gus Nur. Waduh, Sugi Nur. Akan memberikan sebuah tanggapannya terhadap isu yang terkait kepada Dokter Tifa dan juga pengacara RH. Nah, penasaran dong seperti apa sih tanggapan Gus Nur alias Sugi Nur ini terhadap isu tersebut? Pastikan kalian gak kemana-mana. Yuk langsung aja kita cek ke videonya. Let's go. Kalau benar Bang Refli Harun, sahabat saya, dan Ibu Dokter Tifa ya, yang sangat saya hormati, kalau benar ada hubungan di antara mereka, maka saya tidak akan ikut campur, ya. Saya tidak akan ikut campur. Tetapi kalau ternyata tidak benar, ya, itu fitnah, maka saya siap berdiri di garda terdepan ya untuk melawan narasi-narasi sesat ya dari rezim dan penyembah-penyembahnya itu. Bentar ya guys ya. Dari awal saya pikir di awal ini Sugi Nur ini bakalan ada di porsi tengah-tengah, yang artinya netral. Ternyata dari mukodimahnya, bahasa pembukanya aja udah nggak berat sebelah ya guys ya, nggak imbang. Artinya dia memihak di posisi Dokter Tifa dan juga RH ya kan. Dia mengatakan yang pertama, dia sahabat saya RH ini gitu ya. Kalau mereka ada hubungan sesuatu di antara mereka berdua, maka saya tidak akan ikut campur. Hey, dari sini aja Anda sudah nggak netral gitu loh, nggak ikut campur kalau mereka ada urusan. Sedangkan kalau mereka ada fitnah, kamu akan ada berada di garda depan. Lah kalau mereka ada hubungan spesial, apa Anda nggak berpikir, Om? Mereka itu kan sudah punya suami dan punya istri masing-masing, ya kan? Anda paham nggak sih yang namanya zina? Ya kan? Kok bisa Anda akan nggak ikut campur? Anda diem aja gitu? Ya salah juga. Gimana dong ini ya? Walah. Coba lanjut lah yuk. Sekarang nuduh orang baik-baik berzina. Saya nggak bela yang mana kalau urusan ini. Iya, saya nggak bela yang mana. Kalau toh bener Refli Harun sama Dokter Tifa ada hubungan, terserah. Loh. Itu urusan mereka. Saya nggak mau ikut campur. Tapi ini menuduh orang baik-baik zina ini berat. Iya bener. Saya paham sih Om, berat yang hukuman kepada orang-orang yang menuduh fitnah itu atau zina itu berat gitu. Tapi pembanding Anda kan agama di sini. Agama, jika orang menuduh ini dengan porsi dia menuduh zina itu berat sekali hukumannya. Agama ya, hukuman agama. Tapi gimana kalau sebaliknya? Jika mereka berdua diketahui benar-benar melakukan zina gitu loh. bukan fitnah Om ya kan. Kalau ini klarifikasinya clear, orang satu dunia, bahkan lah katakanlah hiperbolanya satu dunia yang melihat berita ini akan stop gitu loh. Oh bukan itu, jangan dilanjutkan. Kita bisa zina, kita bisa fitnah, kita bisa kena hukumannya, itu dosa gitu kan ya. Tapi kalau mereka tidak mau melanjutkan permasalahan ini, tidak mau melaporkan Farhad Abbas contohnya gitu kan, itu apakah mereka tidak bersalah Om gitu loh. Nah, jadi pembandingnya, kalau Anda membandingkan hukuman dosa, maka bandingkan juga hukuman dosa apabila mereka benar-benar terbukti zina gitu. Zina muhson, hati-hati Om, ya kan? Zina antara pasangan yang sudah menikah satu sama lain, melakukan hubungan intim, melakukan hubungan zina, maka hukumannya adalah hudud, yaitu adalah hukuman rajam sampai meninggal. Waduh, serem. Ya udahlah, kita lanjut dulu. Maunya gimana Om Nur nih ya? Ijazahnya mana? Halo, ijazahnya mana? Prabowo, ijazahnya mantan presiden ke-7 itu mana? Intelijen mana? Polisi mana? Tentara mana? Ini loh negara gaduh setiap hari. Urusan ijazah nggak selesai. Nyerang pribadi terus, personal terus. Nyerang pribadi terus. Ntar lu, ini kok dibawanya ke ijazah atau larinya? Ntar dulu, saya masih bingung nih ya. Kalau Anda mengatakan bahwasanya ijazahnya mana, semuanya mana kepolisian, ayo ijazahnya tunjukkan. Ini membuat gaduh dunia, membacakan Indonesia. Sampai saat ini saya belum menemukan Anda bisa membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, ya kan? Zaman dulu itu saya dapat kabar ya, artinya memang kita sudah tahu ya guys ya, kabarnya bahwasanya Sugi Nur ini mendapat hukuman saat mengatakan bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu palsu. Dan akhirnya apa? Saat dia terus-terusan mengkeluarkan ini ijazah palsu, tapi tidak ada bukti sama sekali ijazah itu palsu, dan akhirnya dia kalah.
masuk penjara kalau nggak salah waktu itu ya. 8 bulan, 4 tahun waktu itu. Nah, kenanya di situ. Nah, di sini ada dongkolnya dia. Artinya mengkeluarkan dari berapa tahun yang lalu sampai sekarang saya belum bisa menemukan Anda membuktikan bahwasanya ijazah Pak Jokowi palsu. Artinya apakah ini bukan fitnah? Lari terus, dan ini kalau Anda bilang menyerang pribadi. History video Anda banyak sekali Om Nur, banyak sekali yang menyerang pribadinya Pak Jokowi. Apa Anda lupa ingatan atau gimana, saya nggak tahu lah guys ya. Tapi agak sedikit rancu dari bahasa ini. Kita wajib analisa sih ya bahasa-bahasa dia nih. Lanjut. Oke. Astagfirullahaladzim ya. Kita semua bisa mengucap astagfirullah karena kita memang muslim ya. Astagfirullah. Aduh domba, tukang fitnah, tukang benci. Aduh, capek deh. Kalau saya jadi Jokowi, minggir kalian pengacara, minggir kalian polisi, minggir kalian tentara, minggir kalian ternak. Aku Jokowi ini. Rakyat, masyarakat, wartawan, ini jasaku. Hakim, nih, bawa. Polisi, bawa. Nah, udah selesaikan masalah ini. Gitu ya. Kalau ternyata palsu, penjara aku. Kalau ternyata asli, maafkan semuanya. Roy Suryo, Dr. Tifa, semuanya dimaafkan. Clear. Oh gitu. Yuk kita mainan, dia pengen menggiring opini ya guys ya. Menggiring sebuah kalau saya bilang sih sebuah berita. Kalau saya jadi Jokowi, saya akan maju dan saya akan menunjukkan ijazah seperti ini. Ini saya gentle, ya oke. Sekarang ya balikin kasus ini ke fitnahan yang dilarikan kepada Dr. Tifa dan juga pengacara RH. Ayo tunjukkan kalau kamu itu tidak melakukan zina, tidak melakukan hubungan spesial. Saya tidak mau menanggapi karena ini saya anggap berita receh. Ya elah Om. Bukannya ini kesekak gitu loh. Dengan bahasa Anda bilang itu Pak Jokowi harus berani maju yang katanya difitnah, katanya ijazahnya palsu padahal ini fitnah gitu. Pak Jokowi kan nggak melakukan apa-apa ya guys ya. Yang melakukan adalah kelompoknya Roy Suryo, bahwa saya bilang, dia ijazahnya palsu. Ini harus mana buktinya? Kok suruh Pak Jokowi yang membuktikan? Sekarang dibalik kasusnya gitu ya. Si siapa Dr. Tifa dan pengacara RH melakukan hubungan spesial di itu. Mana buktinya? Ya mana? Saya nggak mau menanggapi karena itu berita receh gitu. Yang suruh mereka menjelaskan klarifikasi aja nggak pernah mau. Jadi kesekak dong, sama dong ya. Berita ini sama. Fitnahnya baru sebentar pula lagi kan. Ya kan ini fitnah sudah bertahun-tahun Pak Jokowi difitnah terus gitu. Kok bisa bilang gitu ya? Aduh, apa nggak kepikiran dengan kasus yang sekarang dia bela gitu. Lanjut. Oke, Farhad, mudah-mudahan feelingku salah. Kalau menurut ayat ini tidak lama lagi hancur kamu. Semuanya hancur kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sejauh ada orang yang mengatakan gini guys ya. Kita tuh nggak bisa ngelawan kalau yang namanya politik dibungkus dengan agama. Karena kenapa? Kalau kita melawan ayat yang memang benar ada informasi seperti itu, kita nggak bisa ngelawan gitu loh. Karena apa? Agama. Yang kita lawan agama kita. Tuhan kita, firman dari Tuhan kita. Artinya kalau dia ngomong ini ada yang mengatakan bahwasanya orang yang menuduh zina, orang yang menuduh fitnah akan hancur bla 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 segala macam. Oke, benar gitu kan. Pernyataan itu benar, makanya nggak bisa dilawan gitu loh. Tapi bagaimana membuktikan ini fitnah atau bukan? Yang itu yang harus diselesaikan dulu gitu loh. Jika satu Indonesia itu mengatakan ini tidak terjadi, berarti si Farhad Abbas yang jadi fitnah gitu loh. Ya kan? Tapi kalau Anda langsung mengatakan mengejudge Farhad Abbas juga langsung salah, ya gimana? Anda bisa membuktikan dia fitnah atau enggak gimana? Terus Anda bawa atau tenteng ayat agama dari Al-Quran. Ya, ya nggak bisa dilawan lah gitu kan. Siapa yang mau ngelawan ayat Tuhan gitu kan? Makanya ya kalau memang politik dibungkus dengan agama itu sulit untuk dilawan. Tapi balik lagi kasusnya gimana? Itu yang harus kita perbaiki, benahi diri gitu ya. Oke deh, saya sudah terlalu banyak berbicara. Saya akan kembalikan ke kalian ya guys. Gimana tentang video ini? Tulis komentar kalian. Saya akan baca satu-satu. Mungkin cukup sekian video kali ini guys. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyimak. Jangan lupa like, subscribe, step closer. Don't go anywhere. Stay with me. Jangan lupa berkarya hari ini. Bye.